Oke, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar bersama Bapak Pak Indra Manurung. Kita akan lanjutkan materi tentang jarak titik ke garis. Kalau yang sebelumnya kita bahas tentang titik ke titik, nah sekarang kita bahas selanjutnya titik ke garis. Apa itu pengertian dari titik ke garis, jarak titik ke garis? Nah, kita pahami dulu konsep awalnya ya, supaya nanti bisa gampang memahami soal. Oke, jadi jarak titik ke garis itu adalah panjang garis terdekat dan tegak lurus yang menghubungkan sebuah titik ke garis. Oke, ingat jarak titik ke garis adalah kita tarik panjang yang terdekat, tapi dia harus tegak lurus terhadap sebuah garis. Oke, ilustrasinya seperti apa? Boleh diperhatikan. Misalkan ada titik A seperti ini, kemudian ada garis yang menghubungkan P dengan Q. Ini dia garis PQ. Pertanyaannya nanti jarak titik A ke garis PQ itu yang mana atau berapa, seperti itu. Jadi ini bisa kita cari, tapi sebelumnya kita harus lihat dulu jarak yang dimaksud itu yang mana. Nah, kalau kita tarik garis dari titik A ke garis PQ, yang paling dekat Bapak rasa ya di sini ya, yang paling dekat. Inilah yang paling dekat ke garis PQ. Nah, ingat jarak terdekat itu yang tegak lurus. Jadi kita tarik aja garis dari sini tegak lurus dengan PQ. Itulah yang paling dekat. Oke, jadi seperti ini dia. Ingat kalau tegak lurus berarti dia siku-siku ya. Oke, siku-siku. Oke, seperti ini dia. Inilah jarak titik ke garis ini. Jadi panjangnya inilah jaraknya. Oke, kira-kira seperti itulah konsep jarak titik ke garis. Jadi intinya harus bisa kita lihat siku-sikunya ya. Kemudian kalau kita lihat soalnya, coba kita bahas contoh. Di sini ada persegi panjang ABCD berukuran AB 4 cm, BC 8 cm. Maka jarak titik B ke garis AC itu sama dengan kira-kira seperti ini. Nah, berarti kita harus gambarkan dulu persegi panjangnya. Persegi panjang ABCD ini dia, dengan panjang AB nya 4, berarti ini 4, ini panjangnya 4 cm, BC nya 8, berarti panjang di sini 8, ini lebar. Oke, kalau persegi panjang kita tahu ini siku-siku ya, semua sudutnya siku-siku. Nah, lalu kemudian yang ditanya adalah jarak titik B ke garis AC. Nah, kita tahu AC itu merupakan diagonal ya. Oke, maka yang ditanya nanti garis AC itu jaraknya dengan titik B itu berapa? Berarti dari sini ke sini, kira-kira seperti itu. Berarti jarak yang terdekat kita tinggal tarik garis yang tegak lurus, seperti konsep yang di sini tadi. Maka kalau kita jawab sebelum seperti ini, kita bisa lihat yang paling dekat ini yang ini ya, dan dia tegak lurus. Nah, ini harus tegak lurus. Ini kita buat siku menandakan tegak lurus. Kemudian ini bisa kita cari nanti kalau misalnya kita AC-nya ini merupakan sisi miring. Segitiga ABC kan siku-siku di B. Berarti dia mempunyai miring AC. Berarti AC-nya bisa kita cari menggunakan Pitagoras. Maka rumusnya nanti AC sama dengan 8 kuadrat tambah 4 kuadrat ya. Untuk segitiga ABC ya. Siku-siku di sini berarti miringnya yang ini. Maka ini AC-nya bisa dapat akar 80, 8 kuadrat tambah 4 kuadrat. 64 tambah 16 ya. Berarti 4 akar 5. Nah, berarti ini panjang AC-nya ini, diagonal bidangnya ini 4 akar 5. Oke, itu tadi menggunakan Pitagoras ya. Lalu yang ditanya adalah jarak titik B ke garis ini. Berarti ini ya, kita misalkan lah ini X. Ini kalau misalnya ini X seperti ini X ya kan. Nah, berarti bisa ini kita buat menggunakan kesamaan luas segitiga. Nah, kenapa bisa menggunakan kesamaan luas segitiga? Kita tahu luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi.
setengah alas. Ini bisa jadi alas BC nya, nanti tingginya AB karena ini siku-siku. Alas dengan tinggi kan siku-siku. Bisa juga ini sebagai alas, ini sebagai tinggi karena alas dengan tinggi di sini siku-siku. Nah, nanti keduanya ini yang mana yang pakai alas ini tingginya ini bakalan sama luasnya dengan ini alasnya, ini tingginya karena pada segitiga yang sama ya. Maka kita buat ini setengah alas setengah AC, berarti ini jadi alas, otomatis tingginya yang ini ya, yang X. Nah, setengah alas kali tinggi sama juga dengan kalau kita pakai luas yang ini setengah alas, alasnya BC, tingginya AB. Nah, inilah kesamaan luas. Oke, nah berarti ini setengahnya sama-sama bisa dicoret persamaan ya. Berarti tinggal AC, AC nya 4 akar 5, kita tinggal gantikan angka-angkanya. 4 akar 5 kali ini X, ini yang mau dicari. BC nya 8, AB nya 4, seperti ini dia. Nah, kemudian yang ini persamaan sama-sama dibagi 4 bisa, ini habis 4 bisa ya, berarti tinggal akar 5 kali X sama dengan 8. Maka kalau ditanya X, tinggal dipindahkan aja 5 nya jadi pembagian ya, nanti 8 per akar 5. Ini kenapa bisa 8 per 5 akar 5? Karena dirasionalkan sama-sama dikali akar 5 ya. Oke, jadi panjang atau jarak titik B ke garis AC itu sepanjang 8 per 5 akar 5 cm. Itulah dia jaraknya. Oke, itulah contohnya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, untuk yang berikutnya mungkin kita harus buat contoh yang berikutnya supaya bisa dipahami. Oke, ini soal Bapak ambil dari buku Brilian dari Matematika Wajib, bisa nanti dilihat soalnya. Soalnya seperti ini dia, sebuah kubus ABCD EFGH dengan rusuk akar 3, titik T pada AD dan panjang AT 1 cm. Jarak A pada BT adalah jarak A pada BT. Nah, berarti pertama sekali kita gambar dulu kubus yang dimaksud. Nah, dari soal ini kubus ABCD EFGH, rusuknya akar 3, berarti ini akar 3 semuanya, nanti akar 3, AB nya akar 3, BC nya rusuk-rusuknya ini akar 3. Titik T pada AD, AD nya kan ini, AD nya tadi rusuk juga akar 3, AT 1 cm, dari A ke T 1 cm, kira-kira T nya di sini. Oke, ini T kan. Oke, kemudian A ke T katanya 1 cm, ini 1 cm. Nah, lalu kita tahu untuk kubus alasnya kan persegi, otomatis ini kan siku-siku ya kan, ini kayaknya jar genjang, tapi karena dia di bidang datar seperti ini gambarnya. Kemudian yang ditanyakan jarak titik A pada BT. BT nya yang mana? BT nya kan yang ini garisnya dari T ke B. Oke, ini dia. Berarti jarak A pada BT. Ini yang ditanya ya. Berarti kita tinggal cari titik garis yang tegak lurus ke sini. Itulah jarak terdekatnya. Oke, berarti selanjutnya kita tinggal lihat materinya. Nah, ini kalau gambar ini, kalau kita gambar di bidang datar, gambarnya seperti ini dia. Jadi ini titik A yang tadi, siku-siku di A, ini dia. Kemudian B nya yang ini kita gambar di bidang datar. Oke, kemudian T nya yang ini tadi jadi di sini dia. Berarti siku-sikunya kan di A yang ini. Jadi ini siku-siku, ini siku-siku. Tadi panjang AB nya kan akar 3, itu kan rusuk sendiri. Oke, kemudian AT nya tadi diketahui kan 1. Oke, 1. Berarti kan bisa kita cari BT nya menggunakan teorema Pythagoras, karena ini sudah siku-siku. Berarti kita tinggal cari nanti menggunakan teorema Pythagoras, maka BT nya ini dia, BT kuadratnya ini ditambah kuadratnya ini ya, ini dia, ini akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Kemudian akar 3 kuadrat kan 3, 1 kuadrat 1, berarti akar 3 tambah 1 berarti akar 4, akar 4 sama dengan 2.
Berarti kita sudah dapatkan panjang BT nya ini sama dengan 2. Oke, yang kita cari adalah jarak titik A ke garis BT. Jarak titik ke garis tadi kita tarik garis yang terdekat dan tegak lurus, berarti kita tarik garis dari sini ke sini tegak lurus. Nah, ini dia, inilah dia yang tegak lurus, tapi ini siku-siku, ingat ini simbolnya. Nah, inilah yang kita cari. Jadi kalau kita misalkan ini X, oke, berarti kita bisa gunakan konsep persebangunan, bisa juga gunakan konsep luas, kesamaan luas, ya kan? Kenapa bisa konsep kesamaan luas? Karena ini ada siku-siku, ini bisa kita buat jadi alas, ini tinggi, atau sebaliknya ini bisa jadi alas, ini tinggi, karena dia siku-siku ya. Berarti bisa kita buat kesamaan luas segitiga. Nah, caranya gunakan aja dia, ini tadi X, kesamaan luas, berarti rumus luas kan setengah alas setengah BT. Ini kalau ini alasnya, tentu ini tingginya, makanya X. Sama juga nanti hasilnya kalau ini jadi alas, setengah alas AB, tentu tingginya nanti AT. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bisa kita buat kesamaan luas segitiga. Nah, di sini kan persamaan bisa kita habiskan sama-sama setengah, dicoret. Berarti kita tinggal memasukkan angka-angkanya. Ini BT-nya tadi udah diketahui 2. BT-nya 2, gantikan. Nah, ini dia 2. Ini X-nya, AB-nya akar 3 itu rusuk sendiri tadi. Kemudian AT-nya 1. Maka ini kalau kita mau cari X, kita tinggal bagikan 2. Nah, ini jadinya mana dia? Oke, berarti setengah akar 3. Jadi diperolehlah panjang titik A ke garis BT itu sepanjang setengah akar 3. Kira-kira seperti ini. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, ini merupakan titik ke garis. Kalau dia ada siku-siku seperti ini, bisa kita gunakan kesamaan luas. Nah, bagaimana nanti kalau dia tidak ada siku-sikunya? Bagaimana nanti soalnya? Bisa kita lihat contohnya seperti ini ya. Oke, ini ada contoh, ini juga Bapak ambil dari buku Brilian Matematika Wajib. Ini soalnya diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 12 cm. P adalah titik potong diagonal-diagonal bidang BCGF. Jarak titik P ke garis EG adalah, nah, ini kita harus bisa gambarkan dulu soal ini. Kita gambar kubusnya supaya kita tahu apa yang ditanya. Nah, kubusnya seperti ini. ABCD EFGH dengan rusuk 12. Kalau rusuk 12 berarti ini 12, semua nanti ini 12. Pada kubus panjang rusuknya semua sama ya. Kemudian di sini dibuat titik P adalah titik potong diagonal-diagonal bidang BCGF. BCGF kan persegi yang di kanan ini, BCGF. Maka diagonal-diagonalnya itu ini dia. Itulah titik potongnya, itulah yang titik P. Jadi kalau kita gambarkan diagonalnya kira-kira ini dia. Ini diagonal BG atau GB. Ini yang pertama. Diagonal yang kedua FC. Ini dia FC. Nah, maka titik potong diagonal ini kan di sini dia. Inilah titik potong kedua diagonalnya, ini dia. Inilah yang dimaksud titik P. Berarti ini titik P. Oke. Nah, yang ditanya adalah jarak titik P ke garis EG. EG-nya kan yang ini. Berarti kalau kita buat garisnya, ini dia. Ini EG. EG ini merupakan diagonal bidang juga ya, karena dia berupa diagonalnya di atas, di bidang yang di atas. Nah, ini lagi. Jadi yang ditanya di soal itu jarak titik P ke garis ini, ke garis EG. Konsep titik ke garis tadi jarak yang paling dekat. Nah, bagaimana kalau kita melihat ini? Ini mungkin agak susah dibayangkan karena dia ruang 3 dimensi. Kalau kita buat garis bantu, garis E ke G, kemudian dari E ke P kita hubungkan dengan garis lurus seperti ini kira-kira.
Kemudian ini kita samakan warnanya, garis GKP kira-kira seperti ini. Nah, segitiga warna biru inilah yang dimaksud. Berarti ini kan segitiga gimana ini? Adakah kalian temukan di sini siku-sikunya? Nah, kalau seperti ini kan nggak bisa dipastikan ini siku-siku. Yang bisa dipastikan siku-siku yaitu sudut-sudut di titik sudutnya ini. Semua sudut-sudut yang ada di titik sudut ini itu pasti siku-siku karena dia persegi. Kalau seperti ini nggak bisa dipastikan. Ini juga bukan siku-siku karena ini sudah diagonal seperti ini, nggak bisa dipastikan. Jadi gimana caranya ini? Ini nggak bisa kita buat menggunakan kesamaan segitiga, kesamaan luas. Karena kalau kesamaan luas kan harus ada alas kali tinggi. Nah, kalau seperti ini nggak bisa kita tentukan mana alas mana tinggi. Jadi gimana caranya? Nah, jadi ini kalau kita gambarkan di bidang datar kira-kira dia seperti ini dia. Nah, inilah dia. Inilah tadi titik P, ini titik G, ini titik E. Nah, jadi gambar ini kalau dipindahkan ke bidang datar kira-kira seperti ini. Nah, kita tahu EG-nya ini tadi diagonal bidang ya. Nah, kalau diagonal bidang pada kubus, rumusnya kan udah pernah Bapak jelaskan, R akar 2 ya. R akar 2. Berarti kalau R-nya 12, otomatis ini 12 akar 2. Ini 12 akar 2. Oke. Inilah rusuk diagonal apa namanya? Diagonal bidang. Oke, agak panjang dia. Oke, diagonal bidang. 12 akar 2. Kemudian PG-nya ini kan bagian dari diagonalnya ini. Karena ini persegi, perpotongan diagonalnya ini tentu ini membagi dua. Pasti dua bagian yang sama karena ini bidangnya persegi. Jadi kalau ini diagonal bidang 12 akar 2 berarti PG-nya kan setengahnya. Berarti 12 akar 2 bagi 2 itulah panjang PG. 12 akar 2 bagi 2. Tadi 12 akar 2 itu dari mana? Itu kan BG-nya ini kan diagonal bidang. Panjangnya 12 akar 2. Berarti PG-nya separohnya. Berarti setengahnya dibagi 2 6 akar 2 ya. 6 akar 2. Oke, 6 akar 2 lah panjang PG-nya. Nah, sekarang yang jadi masalah EP-nya. EP-nya di sini kira-kira bisa kalian bayangkan, ini sisi miring dari segitiga EFP kalau bisa kalian bayangkan. Kenapa bisa ini sisi miring? Karena sebenarnya ini siku-siku. Ini siku-siku. Kok bisa ini siku-siku? Dari mana kita tahu ini siku-siku? Karena garis EF ini kan rusuk. Kemudian bidang BCGF itu kan persegi, ini kan tegak lurus pada bidang ini. Nanti kalau kalian bayangkan dibangun apa di ruangan, ini pasti siku-siku, ini tegak ke sini. Nah, ini. Jadi kalau garis yang tegak lurus pada bidang, pasti garis itu tegak lurus terhadap semua garis yang ada di sini, termasuk ini FC-nya. Ini kan garis ini pada bidang ini. Tentu dia bisa siku-siku. Nah, jadi kalau kita gambarkan ini di bidang datar, kira-kira gambarnya seperti ini dia. Ini kalau di bidang ruang mungkin agak susah membayangkan, bidang datarnya seperti ini dia. Nah, jadi ini EF-nya itu ini, kita coba gambar di bidang datar, P-nya yang ini, kemudian E-nya yang ini, siku-siku di F, siku-siku di F. Tadi udah Bapak kasih alasannya kenapa siku-siku, karena dia EF-nya tegak lurus pada bidang ya. Oke, kemudian di soal ini diketahui tadi FP-nya setengah diagonal juga ini. Ini kan diagonal bidang. Setengahnya. Berarti kalau setengah diagonal bidang 6 akar 2 ya. 6 akar 2. Oke, 6 akar 2. Lalu EF-nya kan rusuk. Berarti ini panjangnya 12. Oke, 12. Nah, berarti kalau seperti ini segitiga EFP ini kan siku-siku. Tentu ini bisa kita cari EP menggunakan Pitagoras ya. Nah, kalau kita cari menggunakan Pitagoras, maka ini EP sama dengan 12 kuadrat tambah 6 akar 2 kuadrat. Kemudian ini 144 tambah 72 ya. Berarti akar 216. Akar 216 kan 6 akar 6. Oke, berarti kita peroleh panjang EP-nya 6 akar 6. Ini 6 akar 6. 6 akar 6. Nah, apakah ini yang kita tanya, yang kita cari? Bukan. Yang mau kita cari sebenarnya
nanti ini kan ke sini dia, berarti ini 6 akar 6 ya. Nah, inilah segitiga yang kita sebenarnya mau cari, panjang P ke garis EG. Nah, sebenarnya agak rumit sedikit ya. Jadi berbeda dengan soal yang tadi, kalau dia ada siku-sikunya 2 berarti bisa kita gunakan kesamaan luas. Kalau soal seperti ini nggak ada siku-siku, nggak bisa kita buat kesamaan luas. Jadi gimana cara menentukan jarak titik P ke EG ini? Kita gunakan di sini aturan kosinus. Sebelumnya Bapak udah kasih materi aturan kosinus sama kalian. Nah, coba diperhatikan lagi. Kita lanjut. Oke, ini dia. Nah, oke, ini dia. Oke, jadi segitiga yang tadi seperti ini gambarnya, 6 akar 2, 6 akar 6, 12 akar 2. Jadi jarak titik P ke garis EG yang ini harus tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Tegak lurus. Oke. Kira-kira seperti ini. Maka kita gunakan aturan kosinus. Untuk aturan kosinus, kenapa kita gunakan aturan kosinus? Supaya nanti bisa dapat sudutnya. Jadi kalau kita buat ini sudut alfa misalnya, sudut ini sudut alfa. Nah, tentu ini menggunakan aturan kosinus, sisi di depan sudut sama dengan kuadrat dari penjumlahan yang mengapit ya. Maka ini kita buat seperti ini rumus aturan kosinus. PG ini kan di depan sudut alfa. Rumusnya kan seperti ini. Sisi di depan sudut kuadrat sama dengan sisi yang mengapit. Sisi yang mengapit kan EP sama EG. Ini dia. Kemudian dikurang 2 kali sisi yang mengapit dikali cos sudutnya. Inilah aturan kosinus. Nah, kita tinggal masukkan angka-angkanya. Tujuan kita tadi mau cari sudut alfa. PG-nya, EP-nya, EG-nya semua udah diketahui, tinggal sudutnya yang mau kita cari. Nanti kita pakai aturan trigono, sisi depan miring nanti untuk siku-siku. Jadi seperti ini dia. PG-nya 6 akar 2, ini dia. EP-nya 6 akar 6, ini 12 akar 2. Ini tinggal masukkan seperti ini kira-kira. Kemudian ini 72 dikuadratkan ya. 36 kali 2 ini 216, ini 288, ini 144 akar 12 karena 6 kali 2 ya, cos alfa. Nah, ini kan kelipatan 36 ya, bisa kita bagi dengan oke, dibagi 36. Sebenarnya dibagi 36 ya, nanti diganti, ini dibagi 36. Oke, ini dibagi 36. Nah, 72 bagi 36 kan 2. Selanjutnya nanti seperti ini dia. Oke. Nah, tinggal sederhanakan. Oke, ini dia 6 tambah 8 14. Ini kenapa 8? Ini kan 2 akar 3 ini ya. Berarti 2 kali 4 8. Nah, ini tinggal, ini nggak bisa dikurangi ya. 14 kurang 8 nggak bisa karena ini dalam bentuk akar. Jadi ini pindahkan dulu semua ini ke kiri, ini pindah duanya. Jadinya nanti seperti ini dia. Jadi oke. Ini dia. Oke, 8 akar 3 cos alfa 14 kurang 2. Kemudian ini jadi 14 kurang 2 12. Oke, kenapa bisa seperti ini? Ini kan sama-sama dibagi 4. Ini bagi 4, ini bagi 4. Berarti ini 2, ini 3 ya. Maka ini cos alfanya 3 dibagi 2 akar 3 seperti ini. Dapatlah kosinus alfa. Kita nggak perlu cari besar sudutnya. Cuman perbandingan dalam trigonometri kita tahu kalau kosinus itu samping per miring ya untuk segitiga siku-siku. Jadi kalau dia tadi sudut segitiganya tadi seperti ini. Tadi alfanya di sini. Ini alfa. Oke, alfa. Kan siku-siku di sini. Untuk teorema aturan trigonometri untuk segitiga siku-siku kan berlaku aturan kosinus seperti ini kan, kalau dia siku-siku seperti ini misalnya, ini dia. Jadi ada samping miring ya. Ini kan siku-siku. Nah, ini dia siku-siku. Oke. Kalau misalnya alfanya di sini, alfa di sini, kalau kosinus kan samping per miring. Samping per miring ya. Samping per miring. Untuk siku-siku ini masih perbandingan ya, berarti sampingnya kan pasti 3, miringnya kan 2 akar 3. Ini nanti 2 akar 3. Oke,
ini miringnya sampingnya 3. Oke, 3 samping per miring. Berarti kan bisa dapat depannya nanti supaya dapat sin. Oke, supaya dapat nanti kesamaan sudutnya. Nah, menggunakan Pitagoras bisa kita dapat sisi depannya. Nanti caranya, oke, mana dia? Oke, ini ada sedikit masalah. Oke, selanjutnya ini dia. Oke, perhatikan segitiga EPO, siku-siku di O ya kan. Kemudian kalau kosinus alfa untuk segitiga ini dia seperti ini dia. EO-nya per EP. Oke. Ini kan cos alfa tadi 3/2 akar 3. EO-nya untuk segitiga ini EP-nya ini dia apa nih? 6/6 ya. Ini kan bisa dicoret. Ini bisa coret sama-sama dibagi 2 akar 3. Ini bagi 2 akar 3 habis, ini bagi 2 akar 3 tinggal 3 akar 2 ya. 3 akar 2 sama-sama bagi 2 akar 3. Bekas hilang, maka EO-nya bisa diperoleh. EO-nya sama dengan 9 akar 2 ya, 3 kali 3 akar 2 ya. Maka kita mau cari OP-nya. Nah, tadi ini boleh nggak usah tadi pakai ini. Kita coba ganti ini. Oke, yang ini kita coba pakai segitiga ini untuk segitiga EPO ya, EPO. Berarti EO-nya 9 akar 2. 9 akar 2. Kalau misalnya ini 9 akar 2, kita coba ganti. Oke. Nah, ini panjang EO-nya 9 akar 2 untuk segitiga EOP 9 akar 2. Oke. Nah, berarti kan mau kita cari kan OP-nya, itulah jarak titik ke garis. Nah, berarti bisa kita gunakan teorema Pitagoras ya. Kita nggak pakai ini lagi. Tadi bisa juga dari sini tapi menggunakan perbandingan ini ya, dapat nanti depannya. Kita nggak usah pakai ini lagi. Ini dia tinggal kita cari pakai Pitagoras untuk segitiga ini, maka EO-nya nanti menggunakan Pitagoras. OP-nya sama dengan EP kuadrat dikurang EO kuadrat ya kan, untuk segitiga EOP ya, segitiga EOP. Kemudian 216 dikurang 162 sama dengan akar 54. Akar 54 berarti 9 kali 6, 3 akar 6 ya. Oke, inilah jarak titik ke garis. Nah, jadi tingkat kesulitannya memang kalau dia tidak bisa gunakan kesamaan luas ya agak ribet seperti ini, agak panjang. Tapi kalau nanti ada segitiganya siku-siku dua-dua, ada alas tingginya bisa kita peroleh, maka gunakan aja kesamaan luas. Nah, jadi ini untuk soal yang tidak diperoleh siku-sikunya di sisi di sudut-sudut segitiganya ya. Maka kita gunakan aturan kosinus. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Semoga bisa pahami. Kalau nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, sekian penjelasannya. Selamat